Oke Mas Broku semua, kita di sini masuk lagi orderan. Alhamdulillah, ini semoga customer selalu dimurahkan rezekinya, lancar urusannya juga Mas Bro ya. Terutama juga untuk para kalian yang sedang menonton, semoga dilancarkan segala macam bentuk urusannya. Oke, jadi di sini Mas Bro ada permintaan masuk ya. Ini pengerjaan pengecatan bodi halus punya Nmax Old ya. Di sini minta orangnya adalah nanti diubah ke warna putih ya. Terus sebetulnya tetap warna putih sih Mas Bro, cuma ada tambahan lembayung ungunya Mas Bro ya. Jadi ini kondisi bengkel kita. Untuk ruang pengecatan kita ada di lantai 2 ya Mas Bro, itu dia tempatnya. Oke, jadi ditunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro ya. Tadi itu video sebagai opening di awal, saya ucapkan dulu selamat pagi, siang, dan malam Mas Bro. Kita bertemu lagi di channel Mekanik Bicara Mas Bro ya. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, kita akan bagikan tips-tips tipis-tipis seputar dunia pengecatannya. Untuk rekan-rekan yang baru mau mulai di bidang pengecatan boleh disimak. Untuk para suhu yang sedang menonton, kalau ada nanti cara saya salah-salah langkahnya ya tolong saja dikoreksi ya. Karena yang perlu kita hargai, setiap tukang repaint itu punya teknik dan caranya masing-masing ya. Sebagai langkah awal, kita akan melakukan bodi koreksi dulu Mas Bro. Di sini saya sudah tandai untuk part-partnya, ada beberapa titik yang pecah ya. Di sini ya wajar aja pecah karena pemakaian, entah itu sebelumnya ownernya pernah buka sendiri atau dibuka bengkel dan teknik membukanya kurang tepat, jadi mengakibatkan bodinya itu pecah. Karena memang harus kita akui, untuk motor sekarang ini untuk membuka bodinya perlu penguasaan khusus ya Mas Bro. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke tahap repair body yang pecah tadi Mas Bro ya. Di sini saya sudah tunjukkan alat ya. Ini saya menyebutnya secara sederhana adalah welding plastik gun ya. Ini khusus untuk pengelasan bodi-bodi plastik Mas Bro. Untuk menggunakan alat ini tentunya kita perlu isiannya Mas Bro. Di sini untuk isiannya ini ada berbagai macam jenis bentuknya Mas Bro ya. Kita menyesuaikan dengan bodi medianya yang pecah tadi ya. Itu biasanya kalau untuk pas pecahnya di datar kita gunakan pakai yang jenis ini isiannya Mas Bro ya. Ya pokoknya pada intinya seperti itu. Kita menyesuaikan bentuk pecahnya itu di bagian posisi mana. Kalau ada posisi susah, ada lagi isiannya Mas Bro ya, yang biasanya bentuknya sedikit lancip. Langsung saja kita tambal dulu Mas Bro ya. Penggunaannya mudah sekali. Kita tekan saja sampai isiannya tadi masuk meleleh ke dalam part bodinya ya. Jangan sekali-sekali Mas Bro ya untuk pengeleman seperti ini menggunakan lem Korea, tidak diapa-apakan. Apalagi lem Korea menggunakan kapas lah dan mengakali sebagainya ya. Itu menurut saya tidak efektif lah seperti itu. Setelah proses repairnya selesai, di sini kita masuk ke bodi koreksi lagi Mas Bro. Di sini kita lihat ya untuk semua media bodi yang pecah itu sudah tercover atau belum. Kalau jika sudah, kita langsung ke tahap selanjutnya Mas Bro. Di sini akan kita lakukan pengamplasan ya. Untuk pengamplasannya tidak saya perlihatkan Mas Bro, tiba-tiba aja pokoknya kita langsung proses untuk naik epoksinya dulu ya. Untuk penjelasan sedikit aja Mas Bro, tadi untuk di bagian pengamplasan saya menggunakan grade amplas yang nomor 1000 ya. Kenapa kok 1000? Karena di sini untuk medianya sendiri catnya masih original bawaan pabrik ya atau dealer, jadi kita cukup membuat permukaan media bodinya itu buram aja catnya Mas Bro ya, tidak perlu kita kupas habis. Kalau sudah, kita pastikan semuanya rata amplasannya, kita bilas, kita keringkan, baru kita naik ke tahap pengepoksian ya. Sedikit penjelasan untuk teknik penyemprotan itu sama seperti video-video saya sebelumnya Mas Bro ya, tapi saya ulang-ulang aja penjelasannya, enggak apa-apa ya, barangkali rekan-rekan kan ya baru menonton di video saya ini ya. Jadi untuk teknik pengaplikasian baik itu epoksi, cat maupun clear ya yang biasa saya lakukan, itu saya selalu memulai awal penyemprotan adalah di bagian sudut-sudut tapi pinggir part media bodinya dulu Mas Bro ya. Tujuannya apa? Kalau kita langsung menembak di bagian part media yang lebarnya dulu, itu biasanya nanti di bagian pinggir bodi ini kita merasa kurang jeli Mas Bro ya. Dalam artian juga biasanya kalau kita mulai dari part media yang lebar, nanti di bagian pinggir-pinggir itu untuk ketebalan catnya tidak rata dengan bodi yang lebar Mas Bro ya. Karena kita tadi sudah merasa ini kayak sepertinya sudah ya, karena patokannya kita adalah bodi yang lebar, tetapi ternyata setelah kita bodi koreksi lagi di bagian pinggir-pinggirnya itu ada
yang masih belum terkena semprotan. Biasanya seperti itu Mas Bro ya. Jadi itu berdasarkan pengalaman saya kenapa kalau untuk langkah awal penyemprotan selalu saya mulai dari bagian pinggir-pinggirnya terlebih dahulu ya. Karena ini masih tahap pengepoksian Mas Bro, biasanya sih untuk pengepoksian ini jika nanti masih ada debu-debu yang menempel ataupun kotoran kan kita masih melakukan pengamplasan lagi ya di bagian epoksi. Tetapi tetap haruslah kita usahakan Mas Bro ya, sebelum kita melakukan epoksi juga kita harus pastikan media tersebut itu sudah bebas dari kotoran ya, minyak, debu dan lain-lain sebagainya yang nanti mengganggu ketahanan cat jangka panjang Mas Bro. Untuk produk epoksinya, di sini saya menggunakan produk dari Nippon Paint ya, di seri filler. Di seri filler itu saya gunakan di sini untuk takaran perbandingan rasio adalah 4:1:4 Mas Bro. Jadi 4 itu epoksinya, satunya itu hardener dan 4-nya adalah takaran thinnernya juga ya. Untuk takaran rasio 4:1:4 itu biasa saya gunakan untuk part media yang sudah halus Mas Bro ya. Jika nanti rekan-rekan temui di bagian part medianya bodi motor maupun mobil itu ada baret-baret halus ya Mas Bro, bukan baret dalam, masih baret-baret halus saja. Itu biasanya saya cover menggunakan tetap epoksinya tidak saya dempul, tetapi takaran epoksinya kita main kental Mas Bro ya. Tujuannya kita main kental itu nanti supaya epoksinya ini bisa menutup celah-celah baretnya tadi itu Mas Bro. Kalau untuk spray gun yang saya gunakan di tahap pengepoksian, ini paling sering saya gunakan spray gun yang seri H2000 ya. Ini kan tipenya HVLP. Ini harga spray gun murah sekali Mas Bro, di bawah 100.000 biasanya atau 100 ribuan lah kita nyebutnya ya. Tapi untuk hasilnya ya sudah mantap lah karena masih tahap epoksi juga ya. Atau juga rekan-rekan bisa menggunakan spray gun yang tipe F75 itu juga bisa ya. Yang paling penting adalah teknik dan skill kita dalam mengendalikan spray gun Mas Bro ya. Karena percuma saja menurut saya ini kalau spray gun yang kita gunakan bagus, tetapi kalau tidak tahu skill ataupun tipe spray gun yang akan kita gunakan tersebut Mas Bro. Jadi untuk proses epoksi ini tidak semua part media NMAX Old ini saya perlihatkan ya. Ada beberapa part media aja yang saya tampilkan di dalam video. Kalau nanti semuanya saya tampilkan durasinya lebih panjang Mas Bro. Oh ya Mas Bro, saya lupa penjelasan ya. Kan untuk jenis epoksi yang saya gunakan ini kan kalau menurut perbandingan takarannya itu 4:1 ya. 4 epoksi 1 hardener. Tapi untuk jenis pengencer thinnernya di sini tinggal rekan-rekan sesuaikan saja. Kalau tadi saya kan menggunakan takaran 4:1:4 ya. Yang paling penting itu rekan-rekan jangan sampai ketika melakukan pengadukan epoksi maupun clear yang ada jenis hardenernya, jangan sampai hardenernya itu kurang dari rasio takaran Mas Bro, karena kalau nanti hardenernya itu kurang bisa-bisa epoksi maupun clear itu nanti tidak kering maksimal Mas Bro ya. Untuk bagel yang saya semprotkan ini Mas Bro, di sini saya menggunakan jenis epoksinya beda dari part body tadi ya. Kalau untuk bagel ini karena bahannya lain ABS, saya menggunakan jenis epoksi yang primer surfacer Mas Bro. Tapi ngomong-ngomong nyemprot begini pegel juga Mas Bro ya. Nanti akan saya buatkan stand dudukan aja dah. Jadi untuk proses pengepoksian sudah selesai Mas Bro. Ini tampilan videonya. Ini penjedaan sudah selama 24 jam. Jadi setelah tadi kita epoksi, kita jeda sekitar 24 jam epoksinya kering. Kita lakukan, jadi di sini kita lakukan body correction lagi Mas Bro ya. Di sini untuk melihat setelah di epoksi itu biasanya untuk baret-baret yang dalam itu ataupun yang tidak tertutup oleh epoksinya itu masih kelihatan Mas Bro. Disitulah kita akan lakukan pendempulan. Kalaupun ada pertanyaan kenapa kok tidak didempul sebelum diepoksi ya, jadi bisa-bisa aja sih, tetapi kalau saya mending saya epoksi dulu baru saya dempul ya, daripada kita kerja berkali-kali. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tentang pendempulan di bodi ABS nanti saya buatkan di part-part terpisah aja yang supaya lebih fokus. Jadi setelah kita dempul tadi langsung saja kita amplas lagi Mas Bro. Setelah kita pastikan dempul itu rata dengan media yang tidak terkena dempulan, nanti akan kita epoksi ulang lagi Mas Bro. Tapi tidak kita epoksi semuanya, dalam artian kita epoksi pada bagian yang didempulnya aja Mas Bro. Untuk lebih jelasnya ini langsung saya tampilkan video prosesnya Mas Bro. Jadi setelah tadi kita dempulnya sudah amplasan halus, di sini kita timpa epoksi lokal kalau saya nyebutnya Mas Bro ya.
karena biasanya pada saat pengamplasan dempul itu ada bagian yang oversanding, jadi akan kita epoksi ulang di bagian tersebut, karena kalau tidak kita epoksi nanti cat itu akan belang Mas Bro ya. Untuk takaran epoksinya kita di sini main yang kental Mas Bro, jadi tujuannya supaya kalau ada bagian oversanding tadi itu bisa tertutup juga celahnya ya. Ownernya di sini mintanya putih glossy lembayung ungu Mas Bro. Nanti untuk proses lanjutannya kita lanjut aja di part kedua. Ini saya lagi proses sampel testing dulu ya, karena nanti sebelum kita pengaplikasian kita berikan contoh dulu ke customer ya, mungkin cocoknya seperti ini atau belum, atau mungkin barangkali dia minta ungunya lebih kental, jadi pada saat terkena cahaya ungunya lebih menyala ya Mas Bro. Cukup di sini dulu penjelasan kita pada video kali ini Mas Bro. Nanti kalau ada merasa kurang jelasnya langsung saja komen. Kita akan respon secepat-cepatnya jika kita lihat ada notif komen yang masuk ya Mas Bro. Itu saja dari Mekanik Bicara. Semoga bermanfaat bagi para Anda semua yang hobi di dalam dunia pengecatan. Untuk part keduanya segera kita upload, ditunggu saja. Terima kasih. Mekanik Bicara selalu punya solusinya.